Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang eh, berita yang lagi viral, yaitu penetapan Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional, ya. Yang mana kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan beberapa tokoh, ya, kalau nggak salah 10 tokoh, ya. Dan salah satunya adalah Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Saya yakin kalian semua sudah tahu, ya, Bapak Soeharto, teman-teman, ya, atau Pak Harto biasanya manggilnya, ya. Beliau presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat paling lama di Republik ini, teman-teman, ya. Nah, sebenarnya isu-isu atau kabar-kabar pengajuan beliau untuk menjadi pahlawan nasional itu sudah lama, teman-teman, ya. Menurut berita atau informasi yang saya dapat, sejak zaman era Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, teman-teman, ya. Pengajuan Bapak Soeharto biar menjadi atau untuk menjadi pahlawan nasional, ya. Akan tapi mungkin waktu itu persyaratan-persyaratannya belum cukup, ya. Baru di masa kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto, Bapak Soeharto telah resmi menjadi pahlawan nasional, ya. Banyak sekali pro kontra di situ, teman-teman, ya. Karena ya memanglah kita sudah tahu semua Bapak Soeharto dengan kepemimpinannya ya ada kekurangannya, ya, yang mungkin banyak yang untuk susah dilupakan, teman-teman, ya. Akan tetapi setelah saya melihat mendengarkan dari dasar kenapa Bapak Soeharto ditetapkan menjadi pahlawan nasional, ya, ternyata beliau memang salah satu pejuang kemerdekaan juga, teman-teman, ya. Kita mungkin sudah menyebar foto-foto bahwasanya Bapak Soeharto itu pernah mendampingi Panglima Sudirman, ya. Kita tahu semuanya Panglima Sudirman adalah pahlawan nasional, ya, pemimpin perang, ya, dengan gerilya, terkenal dengan gerilyanya, teman, ya, bergerilya. Nah, di situ ada foto Panglima Sudirman didampingi oleh Bapak Soeharto yang masih muda, ya. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang Bapak Soeharto ini sangat sangat berjasa di masa-masa kemerdekaan, teman-teman, ya. Ya, kalau dasarnya itu saya pribadi sangat setuju, ya. Sangat senang sekali karena memang beliau mempunyai jasa di masa-masa kemerdekaan. Tapi kalau ketika beliau menjabat sebagai presiden yang begitu lama, ya, pastilah banyak orang-orang atau sebagian masyarakat yang tidak setuju, teman-teman, ya. Karena ya itu tadi ada kekurangannya Pak Harto, tapi yang jelas beliau juga jasanya besar sekali pada bangsa ini, ya. Pernah ketika kepemimpinan beliau itu ekonomi Indonesia pernah tumbuh sampai 7-8%, yang mana setelah beliau lengser sampai sekarang belum pernah, bahkan sulit untuk mencapai itu. Dan itu adalah salah satu jasa dari beliau Bapak Soeharto. Jadi kalau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, bagi saya pribadi ya baik-baik aja, teman-teman, ya. Karena memang ya jasanya banyak di era kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, dan juga sebagai presiden, ya. Meskipun ya saya ingat kata Gus Dur itu, Pak Soeharto itu jasanya besar sekali pada bangsa atau banyak sekali kepada bangsa ini, akan tapi dosanya juga besar. Itu kata Gus Dur, teman-teman, ya. Mungkin ada yang ingat. Nah, jadi
sudah maklum, sudah lumrah sebagian masyarakat ada yang kontra dengan keputusan pemerintah atau keputusan Bapak Prabowo Subianto, ya kan. Tapi ya semua sudah ditetapkan, Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional, ya. Ya, kita harus terima dengan lapang dada, ya. Karena ya kita jangan melupakan jasa-jasa beliau juga, ya. Karena juga merupakan tonggak penting bagi bangsa Indonesia bisa mencapai ekonomi 7-8% itu, yang sampai sekarang juga belum pernah bisa tercapai oleh presiden-presiden yang lain. Itu teman-teman ya. Jadi selamat bagi almarhum Bapak Soeharto dan keluarganya atas penetapan Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Dan di sini bisa kita ambil pengertian lah istilahnya, bahwasannya Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu memang presiden yang menghormati tokoh-tokoh sebelumnya atau presiden-presiden sebelumnya. Berulang-ulang kali beliau itu menyebutkan bahwasanya kita harus menghormati, menghargai jasa-jasa dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, mulai dari Bapak Soekarno sampai Pak Jokowi. Karena memang tidak ada yang sempurna orang itu, teman-teman. Kalau kita mau pengen punya presiden yang sempurna, tidak punya salah, ya tidak bisa. Pasti ada salahnya, ada kurangnya, ada pro dan kontranya di situ. Masalah kebijakannya atau yang lainnya pasti ada. Dari zaman Pak Soekarno pun juga ada, ya. Itu teman-teman ya. Jadi ya kita terima dengan lapang dada dengan ditetapkannya Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman ya. Semoga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, ya teman-teman ya. Dan satu, jangan sampai melupakan sejarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.